Bismillah, bagaimana kabarnya teman-teman? Video kali ini kita akan membahas ya tentang sebuah posting yang saya lakukan di Instagram yang saya miliki. Kalau teman-teman belum pernah melihat untuk Instagram saya, silahkan bisa dilihat alamatnya di rumah Rafif, di rumah.rafif ya, silahkan dilihat. Nah, di sana saya pernah membuat reels terkait dengan UUID. Begitu juga di bagian YouTube yang saya miliki, saya juga pernah memposting tentang UUID. Nah, di sana pembahasannya cukup menarik ya, banyak yang melakukan komentar, termasuk di sana ada pembahasan tentang bahwa ketika kita menggunakan UUID ini, maka akan memberikan beban yang lebih kepada database kita. Dan di video kali ini saya akan mencoba melakukan perbandingan antara UUID dengan ID. Di mana yang akan saya bandingkan di sini adalah tentang performa dan juga tentang besarnya data ketika diekspor ya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah percobaan terlebih dahulu. Saya menyiapkan 6 buah tabel, di mana 3 buah tabel yang pertama di sini untuk ID-nya saya menggunakan ID biasa, di mana dia menggunakan sequential ID, sehingga akan terurut dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian 3 tabel yang lain, dia akan menggunakan UUID di bagian ID-nya. Sehingga di sini ada artikel UUID, author UUID, kategori UUID. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu tentang UUID, coba saya akan lakukan query terlebih dahulu untuk teman-teman bisa melihat ya, bagaimana bentuk ataupun rupa dari UUID ini. Kalau kita menggunakan ID, biasanya dia akan berurut ya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Tetapi ketika kita menggunakan UUID, maka polanya seperti ini teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Sehingga nanti kalau kita menggunakan UUID ini, kita tidak bisa menebak bahwa ketika kita sudah memasukkan data, kemudian untuk data berikutnya dia mendapatkan ID berapa, kita tidak bisa menebak. Karena dia tidak sekuensial ya, dia tidak akan naik dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, dan seterusnya. Tapi dia akan memberikan kombinasi antara huruf dan angka secara random. Nah, berikutnya mari kita coba lihat yang kita lakukan di sini setelah saya menciptakan untuk 3 buah tabel untuk di bagian sequential ID dan juga 3 buah tabel untuk UUID. Saya masukkan 10.000 data ya. Saya masukkan 10.000 data. Sehingga data di bagian sequential ID ini 10.000 data. Kemudian di bagian UUID dia juga menggunakan 10.000 data. Kemudian saya masukkan ke bagian di bagian Laravel ya. Saya akan query di sini. Dia menggunakan ID-nya ya. Coba saya lakukan refresh. Kemudian di bagian satu lagi ini menggunakan UUID. Saya lakukan refresh. Nanti coba kita lihat berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan data. Kita mulai dari yang ID terlebih dahulu. Untuk mengeluarkan data, di mana data yang saya keluarkan adalah tabel artikel ID, kemudian dia melakukan relasi ke author ID serta kategori ID, maka untuk mengeluarkan 10.000 data, waktu yang diperlukan adalah 115 milisecond. Ya, 115 milisecond. Sekarang coba kita bandingkan dengan UUID untuk mengeluarkan 10.000 data. Untuk relasinya kurang lebih sama, bahwa ada artikel UUID, dia akan melakukan relasi ke author, serta melakukan relasi ke kategori UUID. Nah, kita lihat waktunya. Waktu yang diperlukan adalah 329 milisecond. Sehingga lebih lama ketika kita menggunakan UUID, baik ketika dia menjadi primary key-nya ataupun ketika dia menjadi foreign key-nya. Nah, sekarang coba kita lihat untuk ukurannya teman-teman ya, untuk ukurannya. Saya akan coba perlihatkan di sini, coba saya agak besarkan ya untuk melihat ukurannya. Oke, sebentar. Untuk artikel ID di sini kalau kita lihat untuk artikel ID, maka data length-nya di sini adalah 1,52 megabyte ya. Data length-nya 1,52 megabyte. Ini untuk yang menggunakan artikel ID. Ini tentu menjadi masuk akal karena kalau menggunakan artikel ID, panjang karakter yang dimasukkan ke bagian ID tidak lebih panjang dari yang dimasukkan di bagian UUID. 1,52 ya. Sekarang coba kita lihat di bagian artikel UUID. Nah, kalau kita lihat di sini, artikel UUID, maka data length-nya adalah 2,52. Jadi lebih panjang artikel UUID dibandingkan dengan artikel ID. 2,52 untuk artikel UUID, sedangkan untuk artikel ID adalah 1,52. Sehingga lebih panjang di bagian
artikel UUID-nya. Sehingga artikel UUID kita lihat secara ukuran dia lebih besar. Kemudian secara performa dia lebih lama, teman-teman ya. Nah, sekarang coba saya akan lakukan perbandingan dengan menggunakan, kalau tadi kita masukkan di bagian dua buah routing ya, ada ID dan juga UUID. Sekarang saya akan masukkan dia ke bagian benchmark ya, supaya kita bisa langsung bisa melihat hasilnya secara langsung. Kalau tadi kita lihat dia akan memasukkan untuk datanya 2 kali tab ya. Saya akan masukkan langsung, misalnya root. Oke, saya akan lakukan get. Coba saya akan masukkan ke bentuk benchmark ya. Masukkan benchmark. Ya, kemudian kita akan keluarkan function. Kemudian kalau kita akan menggunakan benchmark, kita tinggal panggil benchmark. Benchmark dari support Illuminate support benchmark. Saya enter, nanti di bagian atas harusnya sudah langsung dimasukkan ya, karena di sini saya menggunakan PHP Intelligence. Nah, selanjutnya di sini kalau kita menggunakan benchmark ada beberapa pilihan. Saya berikan titik 2. Nanti kita bisa menggunakan kelas, DD ataupun miser ya. DD dan miser ini yang utama. Kalau DD dia akan dedam, artinya dia akan menghilangkan untuk di bagian bawahnya. Tapi kalau miser ya, dia akan mengeluarkan untuk datanya di bagian browser kita, tapi dia tidak akan dedam ya, seperti yang biasa kita ketahui. Saya akan masukkan yang miser ini saja. Ya. Kemudian di sini kita akan lakukan 2 buah data di bagian perulangannya. Misalnya di bagian depan ini adalah untuk ID. Kita akan menggunakan fn. Kemudian kita keluarkan datanya dari atas ya, di sini ya. Oke, saya masukkan di sini. Kita berikan koma, kemudian kita buat satu lagi. UUID hampir sama dengan yang tadi, ini menggunakan fn. Menggunakan fn, kemudian kita ambilkan dari yang atas ini. Kita masukkan di sini. Kemudian kita akan lakukan iterasi, teman-teman. Nah, iterasi ini apa? Iterasi ini dia akan melakukan perulangan dari data yang kita masukkan di bagian benchmark. Kalau di sini kita masukkan untuk datanya dia mengambil di bagian tabel article ID, juga di bagian artikel UUID. Kalau misalnya iterasinya dilakukan 5 kali, maka dia akan lakukan iterasi 5 kali. 5 kali request ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tiap-tiap request datanya tersebut disimpan. Jadi misalnya dia melakukan query ke tabel artikel ID, iterasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dia akan dicatat, kemudian dirata-rata. Begitu juga di bagian artikel UUID. Dia akan diambil ke request pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, kemudian dirata-rata, sehingga akan mendapatkan benchmark yang bisa mewakili ya antara ID dan juga UUID. Saya akan melakukan iterasi 5 kali misalnya. Saya Ctrl S, jangan lupa di bagian depannya kita berikan return ya. Return. Oke, seperti ini. Sekarang coba kita keluarkan untuk datanya di bagian belakangnya, localhost. Di sini adalah benchmark. Benchmark. Enter. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, ini hasil yang kita dapat untuk melakukan proses benchmark ya. Coba saya lihatkan di sini. Jadi ketika menggunakan ID, maka waktu yang diperlukan adalah 615 milisecond. Ya, ini ketika menggunakan ID. Sehingga dia akan lakukan iterasi sebanyak 5 kali dengan menggunakan benchmark tadi. Lakukan iterasi 5 kali, kemudian dilakukan rata-rata. Maka diperoleh angka 615. Ini untuk di bagian ID. Sedangkan di bagian UUID, dia akan lakukan iterasi sama 5 kali. Ya, kemudian untuk rata-rata yang didapatkan adalah 975 milisecond, teman-teman. Ya, coba saya refresh lagi. Harusnya nanti angkanya akan berbeda, tapi kurang lebih bisa memberikan untuk perbandingan ya, bahwa penggunaan waktu ketika menggunakan UUID dia lebih lama. Coba saya refresh lagi. Ya, di sini kita lihat waktunya lebih lama ya. Jadi untuk ID 563 milisecond, sedangkan untuk UUID dia rata-ratanya adalah 615 milisecond. Sehingga
cenderung bahwa penggunaan dari UUID ini waktunya lebih lama dibandingkan dengan kalau kita menggunakan ID biasa ya, yang sequential ID. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan mengapa kita menggunakan dari UUID ya dibandingkan dengan sequential ID. Kalau kita menggunakan UUID ya, kalau kita akan memasukkan untuk UUID tersebut di bagian URL atau terekspos kepada pengguna, maka pengguna tidak akan bisa melakukan proses menebak ya. Karena kalau kita menggunakan sequential ID di mana dia berurut dari 1, 2, 3, dan seterusnya, pengguna bisa saja dia lakukan proses menebak. Bahwa kalau misalnya ada ID 1, barangkali nanti ada ID 2, ID 3, ID 4, dan seterusnya. Sehingga parameternya bisa dimasukkan, entah mungkin mencoba 1, mencoba parameter 5, mencoba parameter 6, dan seterusnya. Tetapi ketika menggunakan UUID, pengguna itu tidak bisa menebak. Dia kan tidak tahu ya, oh UUID yang dia masukkan ini di bagian indeks yang keberapa atau di bagian ID yang keberapa. Karena dia dimasukkan secara random dan dia tidak berurut, berbeda dengan di bagian ID. Hal yang menarik lagi ketika kita menggunakan UUID, misalnya kita akan melakukan proses merging antara dua buah tabel, di mana secara struktur sama, kemudian secara data dia berbeda. Dan kalau kita menggunakan ID, bisa saja dua buah data tadi, dua buah tabel tadi punya ID yang sama. Ya, karena kan skemanya sama. Kalau kita menggunakan sequential ID, bisa saja dua buah tabel ini ada ID yang sama. Sehingga kalau kita akan lakukan proses merging dua buah tabel, bisa saja nanti akan bermasalah karena akan konflik. Tetapi kalau kita menggunakan UUID untuk di bagian primary key-nya, maka proses merging tidak akan menjadi masalah karena tiap-tiap UUID yang didapatkan dia sudah unik teman-teman ya, tidak akan sama antara satu dengan yang lain. Itu beberapa alasan ketika kita menggunakan dari UUID dibandingkan dengan ID. Tetapi kalau kita bisa simpulkan antara ID dan juga UUID, antara sequential ID dengan UUID, maka kita bisa sampaikan bahwa kalau kita menggunakan UUID, maka waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pengambilan data, maka relatif lama menggunakan UUID. Ya, kita lihat di sini ukurannya. Kalau kita menggunakan UUID, dia lebih lama ya. Di sini ada 615, sedangkan kalau kita menggunakan yang namanya ID 563 milisecond, sehingga lebih lama ketika kita menggunakan UUID. Ini secara waktu akses. Sedangkan untuk secara besarnya data, maka kalau kita lihat di sini di bagian database yang kita punya, maka secara ukuran data, ketika kita menggunakan artikel ID, di mana ID-nya berupa sequential ID, panjangnya adalah 1,52 MB. Artikel ID ya, dengan menggunakan auto increment. Sedangkan kalau kita menggunakan artikel UUID, maka untuk data length-nya ya adalah 2,52 MB. Sehingga lebih kecil untuk artikel ID dibandingkan dengan artikel UUID. Artikel UUID dia butuh space yang lebih besar karena kalau kita lihat karakter yang dimasukkan ke bagian ID-nya dia lebih banyak ya dibandingkan dengan artikel ID-nya ya di bagian ID yang sequential ID. Itu dia pembahasan kita tentang perbandingan antara sequential ID dan juga UUID. Semoga ada manfaatnya. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.